Anda tak tahu siapa? Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum kami menjelaskan materinya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Juwita Andini. Nama saya Aisyah Rahmayani. Perkenalkan, nama saya Yuliana Amelia. Perkenalkan, nama saya Dewi. Perkenalkan, nama saya Sofia Sonia. Berikut penjelasan video dari kami. Sekolah SMA 10 Muara Jambi memiliki akreditasi A dan banyak beragam seperti eskul yaitu futsal, paduan suara, PMR, tari, voli, pramuka, paskibraka, dan lain-lainnya. Di SMA 10 Muara Jambi lingkungannya sangat baik, bersih, dan nyaman. When we walked in, I said I'm sorry, but now I think that we should stay. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan beberapa kewenangan. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Yang kedua, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Berikut beberapa persyaratan menjadi advokat di Indonesia dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu 1. Warga negara Republik Indonesia. 2. Bertempat tinggal di Indonesia. 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau penjabat negara. 4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Komisi Pemberantas Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasa dan penguasa
hal-hal berikut ini. 1. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. 2. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Oke, kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap hukum, kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam lingkungan keluarga diantaranya: 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. 3. Ibadah tidak tepat waktu. 4. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. 5. Nonton TV sampai larut malam. Dalam lingkungan sekolah diantaranya: 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Datang ke sekolah terlambat. 3. Bolos mengikuti pelajaran. 4. Tidak memperhatikan penjelasan guru. 5. Berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Dalam lingkungan masyarakat diantaranya: 1. Mangkir dari tugas ronda malam. 2. Tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan tidak jelas. 3. Main hakim sendiri. 4. Mengonsumsi obat-obat terlarang. 5. Melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. Dalam lingkungan bangsa dan negara diantaranya: 1. Tidak memiliki KTP. 2. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 3. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. 5. Tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang, yaitu diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Menegakkan kepastian hukum. Berikut contoh perilaku yang mencerminkan kepada terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan di keluarga, yaitu mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, yaitu menghormati kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak menyontek ketika ulangan, tidak mempertahankan penjelasan guru, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, yaitu melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, bertugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga sekitar rumah. Adapun dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, yaitu bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP, memiliki SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, membayar pajak, membayar retribusi parkir. Ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.